Oh, kita tuh di sini tuh kayak roti ini cuma sedikit, cuma harus dibagi banyak gitu kan. Jadi berebut roti yang sedikit ini. Oke. Kalau aku mikirnya tuh lebih ke gini, gimana kita menciptakan roti itu jadi banyak gitu kan. Harusnya ya. Diceritain dong, biar dunia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain bersama saya Boy Chandra. Dan kita hari ini masih di kedai kopi Sarga bersama teman saya, seniman kontemporer. Kontemporer. Seniman apa ya namanya ini ya? Apa? Seniman rupa. Seniman rupa. Madil. Bang. Sehat Madil? Alhamdulillah sehat. Madil ini nama lengkapnya Rahmat Fernando sebenarnya. Rahmat Fernando. Tapi panggilan emang Madil? Mang Madil. Mang Madil. Mang dari lahir udah itu. Langsung Madil ya? Langsung panggilan. Kirain itu nama ini, nama keren, nama panggung. Enggak, emang dari orang tua kan? Emang dari orang tua. Madil dulu ini kuliah di UNP atau gimana? Ya di UNP. UNP Tahun 2012. Gimana tuh ceritanya? Kenapa sampai masuk seni rupa ya atau DKV? Seni rupa. Ya, pendidikan. Pendidikan ya? Pendidikan. Gimana ceritanya tuh? Awalnya tuh karena nggak ada akademik yang nonjol kan. Emang hobi gambar dari dulu. Oh, dari dulu hobi gambar. Jadi mau masuk isi Jogja nggak dibolehin. Nggak boleh sama orang tua. Sama orang tua. Ya. Nggak boleh sama orang tua. Disuruh di si Prapanjang awalnya. Karena mikirnya terlalu dekat dengan rumah, makanya milih di Padang aja. Madil Bukit Tinggi. Agam. Kenapa nggak mau dekat dengan rumah? Apa tujuan Anda? Karena lebih gimana ya? Kalau dekat rumah tuh kurang bebas gitu. Bebas dalam artian apa nih? Bebas dalam artian apa? Karena dulu cita-cita dari dulu tuh pengen bebas, hidup bebas. Pengen belajar mandiri. Ya, mandiri. Kalau mandiri mungkin udah dari dulu ya. Dari dulu udah mandiri. Cuma ingin nggak terikat aja sama rumah, ingin lebih leluasa lah. Kenapa Madil? Karena kalau di Prapanjang kan ada kemungkinan nggak ngekos gitu kan. Oh. Sering pulang segala macam. Oke. Berarti SMA dulu pesantren atau gimana? Bukan, di SMA. Oh, SMA biasa ya, SMA umum ya. Masuk seni rupa karena hobi ngegambar. Hobi gambar dan nggak ada lagi yang bisa. Tapi kan dulu emang dari awal udah tahu kalau itu pendidikan. Udah. Jadi guru, emang udah tahu? Ya, karena tuntutan orang tua juga kan. Karena keluarga dari ayah itu semua PNS semua kan. Jadi pegawai negeri ya. Disuruh jadi guru lah. Gitu. Kalau di alasan yang nggak jadi di Jogja, karena terlalu jauh. Ya biasa lah ya orang tua, ibu-ibu ya. Terlalu jauh. Awalnya nggak dibolehin. Nggak boleh? Nggak boleh masuk seni gitu. Kenapa? Karena disuruh masuk ekonomi. Karena di kampung kan. Kalau seni mau jadi apa? Ya seni kayaknya berat ya. Ya. Kerjaan cuma gambar-gambar gitu. Sedangkan ketika udah kuliah udah banyak yang dipelajari kan. Iya, apalagi pendidikan sebenarnya bahkan belajar pedagogi ya itu. Ya, emang semuanya kalau misalnya diisi, kalau dia lukis sampai akhir. Iya. Kalau di UNP kan emang semua keramik. Karena emang diajarin jadi guru sebenarnya ya. Bukan disiapkan untuk jadi seniman. Tapi kadang-kadang kita taunya masuk UNP itu pengen jadi seniman. Iya. Bukan pengen jadi gurunya. Iya, cuma pandangan orang aja kan. Iya. Oh, ini gelarnya SPD, harus guru gitu kan. Iya. Madil tamat tahun berapa? 19. Oh, 2009 sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Berarti masih wisuda ya? Wisuda offline ya? Ya, oh, sama dong kita itu. 2019. Oh, sorry. 2019. Saya 2000 pandemi tahun berapa? 2020. Iya kan sama kan berarti kita. Ya, cuma Maret kan? Bukan, September. Oh, September. Oke, beda berarti. Aman. Aku yang terakhir tuh. Kalau terakhir Februari. Maret. Desember. Desember ya? Desember. Pokoknya abis itu langsung pandemi.
Desember, karena naiknya COVID itu kan bulan Maret. Cuma isu-isunya udah dari awal tahun. Ya pokoknya habis itulah. Berarti kamu sebelum terakhir ya, tahun terakhir. Oke. Terakhir. Habis tamat, ada cekcok sedikit di rumah kan, disuruh ngajar segala macam. Karena nggak mau ngasih statement yang bla 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 lah semua orang tua kan, akhirnya suruh milih jalan sendiri aja. Sempet berantem gak sama orang tua? Ya. Gara-gara pilihan hidup? Ya, karena sempat disuruh pulang kan. Harus honor gini. Terus ya kan ada kerjaan juga kan. Dikasih statement, mending ngambar daripada honor gitu kan. Honor berapa? Paling 500 atau gimana kan. Kalau ngambar paling tahan 3 bulan berapa kali lipat. 1 kali project ya? Iya sih. Ya, lebih enak kan. Nggak enaknya jadi guru di Indonesia, apalagi honor itu kayak gitu ya, kesejahteraannya nggak diperhatiin ya. Terus bilang juga kalau guru nggak mau, tapi kalau dosen mau. Oke. Jadi awalnya tuh mau langsung nyambung S2. Terus? Cuma karena mikirin biaya kan, kerja aja lah dulu. Lama-lama udah lupa kan mau S2 gitu. Nggak mau? Nggak mau lagi. Nggak mau lagi? Belum ada kepikiran ke situ lagi. Cuma ada tawaran-tawaran sih, kayak teman-teman yang udah nyambung segala macam gitu kan. Ini ada beasiswa gitu. Kamu berarti sekarang kegiatanmu sehari-hari ngapain, Dil? Gambar. Mural. Atau... Oh, ini gambarmu ya? Ya, ini habis pameran kan? Kemarin di Sarga ya? Oh, gambar mural gitu ya? Mural, ilustrasi juga. Karena main digital juga kan? Oh iya. Lebih bikin cover segala macam. Ilustrator ya? Ilustrator lah gitu ya. Oke. Ini kemarin pameranmu, ini pameran kedua kali tunggal atau keberapa nih? Ya, kedua kali. Di luar akademik lah. Ya, di luar akademik. Karena kalau pameran akademik sebenarnya nggak bisa dihitung ya. Nggak dihitung karena dianggap pameran mahasiswa kan. Enggak, itu dianggap tugas ya. Walaupun sebenarnya karyanya bisa dipamerin lagi sebenarnya gitu. Dil, ngobrol soal pameran ini Dil ya. Di Padang kan nggak banyak Dil. Ini udah sering aku bahas Dil. Tapi kamu sebagai pelaku, kenapa menurutmu orang nggak pameran tunggal di Padang? Mental kayaknya ya. Atau nggak sadar? Kenapa? Kenapa kamu berani pameran tunggal? Pameran tuh mulai mau konsisten dari 2021 kan, awal pameran tunggal, berani pameran tunggal. Di Lini Kala waktu itu ya? Di Lini Kala. Ya. Jadi mikirnya tuh, karena yang kulihat di lingkungan kan, orang-orang ini kebanyakan mencari yang lebih fresh, yang lebih muda, yang masih kuliah, segala macam. Ini dalam konteks apa nih? Maksudnya dalam lingkungan siapa yang cari gitu? Ya, kebanyakan. Misalnya event atau segala macam, dia cari yang muda terus kan? Ya kan kamu masih muda. Itu agak anehnya kan? Mungkin karena bergaul sama yang banyak yang tua mungkin kan? Cuma dibilang tua enggak juga. Enggak, bentar. Ini maksudnya event pameran yang diadakan oleh lembaga pemerintah atau gimana maksudnya? Beda. Yang cari yang muda tadi itu yang mana maksudnya? Kebanyakan event-event kayak corporate lah kebanyakan. Iya. Lebih fresh gitu dicari. Mereka kan? biasanya cari yang muda-muda. Cari yang muda-muda. Kamu bikin sendiri karena kamu ngerasa lebih tua? Bukan, lebih ke apa? Biar nggak hilang aja gitu. Karena kebanyakan aku sendiri yang teman sangkatan nggak berapa orang yang ngambil jalur seniman kan? Kayaknya nggak teman sangkatanmu aja Dil. Iya, dari segitu aja mungkin ke bawah-bawahnya juga nggak berapa orang kan? Tapi pameran berarti menurutmu salah satu cara untuk mempertahankan eksistensimu sebagai seniman? Ya. Dan mungkin pameran itu juga buat ngasih tahu aku mesti proses kok gitu kan. Dan teman-teman lain mungkin dengan adanya aku bisa bikin pameran sendiri gitu kan. Jadi mana tahu bisa termotivasi bikin pameran sendiri. Ya juga. karena gini ya Del ya. Kebanyakan sih dari teman-teman apalagi yang muda ya. Mereka itu ngerasa nggak pede untuk pameran. Ya. Ya kan? Terus ngerasa karyanya belum sempurna lah gitu untuk pameran. Kamu sendiri mandang itu gimana Del? Apa harus bikin karya yang sempurna baru pameran atau gimana? Mungkin lebih ke apa ya kalau kulihat itu? Kayak mereka belum paham karyanya sendiri mungkin. Gimana tuh? Nggak? Karena itu dia nggak pede nampilin karyanya. Karena kalau kulihat
yang bahkan yang masih baru awal-awal kuliah ya, itu skillnya gawat kan. Awal-awal kuliah? Enggak, kuliah yang ke bawah yang sekarang lagi kuliah. Oh ya, anak-anak baru ya? Anak baru itu skillnya pun bagus-bagus kan. Ya, terus? Karena kayak teknik segala macam kan bisa dicari internet, udah banyak ya? Banyak gitu kan. Iya. Cuma mungkin lebih ke nggak ngerti si karyanya itu sendiri dan belum tahu tujuan, jadi masih mau coba-coba gitu kan, makanya nggak berani tampil di publik. Tapi kan seharusnya pameran itu kan juga bagian dari proses ya? Ya. Maksudnya ya bisa jadi pameranmu yang tahun ini 10 tahun lagi kamu ngerasa pameranmu yang ini tuh nggak keren ternyata gitu, dan itu sah-sah aja sebenarnya gitu. Karena gini, buat di karya pun aku punya karya dari kuliah tuh udah lumayan banyak kan di rumah. Mungkin udah lebih 100-an lebih lah kalau karya-karya yang besar gitu kan. Lihat karya yang lama-lama tuh udah kayak ini nggak bagus, nggak apa. Karena proses tadi kan. Ya berarti prosesmu bertumbuh. Justru sebenarnya kalau kamu ngerasa karyamu yang 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu masih paling bagus, ya berarti kamu nggak bertumbuh kan. Berarti kamu nggak bertumbuh. Berarti menurutmu kalau untuk pameran tunggal itu PD yang penting atau gimana sih? Mungkin lebih sama tujuan berpamerannya dan mengerti si karyanya. Dil, ini kan kamu pameran mandiri nih, Dil ya? Ya. Mandiri ya? Kalau space di support sama Sarga ya? Terus kalau teman-teman kolaborasi, pengisi acaranya kolaborasi ya? Tapi kalau untuk material pameranmu sendiri, biayanya itu kan berarti biayamu sendiri kan? Ya, itu bisa dibilang apa ya, minim biaya kemarin tuh, karena dibantu teman-teman juga support kan, jadi nggak terlalu banyak ngeluarin biaya sebenarnya. Atau jangan-jangan itu yang bikin teman-teman kita tuh nggak mau pameran, Dil? Karena gini ya, sebenarnya mungkin mereka juga kurang sadar kalau mau maju tuh harus bareng-bareng gitu, harus rame-rame. Jadi kemarin tuh sistemnya kolaborasi kan juga mau ngangkat itu sama teman-teman terdisiplin gitu kan. Gimana kita menggarap sebuah pameran tuh emang rame-rame kita support. Gitu pun dengan ketika ada teman dari musik atau teman-teman dari lintas disiplinnya juga disupport gitu kan. Ya kan nggak semua seniman itu punya teman kayak kamu, Dio? Aku nggak punya teman. Oke. Oh, ingat ya teman-teman yang diajak pameran kemarin, Anda bukan teman Dio. Ya gitu. Gimana kesannya tuh ya? Karena kalau teman tuh beda-beda definisi kan. Iya. Gimana penempatan kita aja sebenarnya. Iya. Yang buat milikin cocok tuh gimana keterhubungan si karya dengan si kolaborator sebenarnya. Iya. Karena teman sebenarnya juga azasnya azas saling manfaat ya. Kalau misalnya kita masih ada manfaat sama lain, ya bisa kita berteman. Ya. Karena jujur aku sendiri pun mikir akhir-akhir ini ya kebanyakan karena mungkin entah di lingkungan di seni rupanya atau gimana agak susah buat bikin gerak bareng-bareng sama teman-teman yang satu lintas disiplin kan. Untuk program karya. Tapi kalau untuk nongkrong banyak ya? Nongkrong boleh gitu. Makanya lebih banyak nyari ke lintas disiplin. Oke. Karena relasi pun lebih banyak ketemu di situ kan. Iya. Sama teman-teman. Terus mungkin agak jenuh juga, banyak diskusi segala macam bla bla bla, tapi nggak gerak juga kan. Ya kadang terlalu banyak obrolan aja ya, ngobrol sampai tengah malam, wah seni gini Tuhan tuh gini. Tapi nggak ada aksinya, percuma kan. Iya. Gimana Dil, kamu mensiasati kan ini, kalau seni rupa ya di Sumatera Barat kayaknya nggak terlalu meriah menurutku Dil, sebagai orang awam Dil ya. Sementara kan kamu nih di bidang seni rupa ya. Gimana kamu mensiasati biar tetap bisa eksis, biar tetap bisa bertahan di jalan yang kamu pilih ini, tapi kamu masih tetap di Padang? Ya itu jadi pertimbangan juga kemarin tuh, karena buat tawaran mau keluar udah lumayan juga sebenarnya dari tahun 2020 malahan gitu kan, awal dari sebelum wisuda juga 2019 sudah ada buat di luar. Cuma aku mikirnya kayak gini,
gimana mau menaklukkan rantau gitu kan. Sedangkan di tempat aku sendiri belum bisa ditaklukin. Kalau di sini udah bisa aku gimana berusaha dan bikin pameran segala macam. Mungkin ketika di luar udah tan banting mungkin. Berarti kamu pengen jadi lebih besar dulu di Padang, di Sumbar, Ya. baru kamu gerak gitu? Atau gimana sih? Bukan besarnya sih sebenarnya patokannya. Lebih gimana? Kuat ya? Iya. Secara mental, secara pondasi gitu lebih ya? ke mental sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena kalau mau keluar pun harus mulai dari awal kan. Iya, iya, iya. Mending diberesin di rumah aja dulu kan. Di rumah kita. Pengalamannya harus cukup dulu, Ya. baru gerak gitu ya? Karena lebih susah di daerah daripada ibu kota kelihatannya. Kayaknya untuk bikin iya kayaknya. Iya. Tapi kayak di kota lebih menantang sih sebenarnya. Cuman perbedaannya kalau menurutku kalau di ibu kota apresiasi ini lumayan daripada di daerah. Dan banyak Dil. Ya. Apa ya? Asiknya di kota mungkin ya, orang banyak ngelakuin. Jadi kita jiwa kompetisinya jadi lebih hidup. Ya. Kalau di sini kan ya mager ya hujan. Iya. Terus orang nggak bikin Dan gitu. lebih banyak sikut menyikutnya di sini. Gimana tuh maksudnya, Iya. Dil? Ya, bukannya saling support, lebih banyak nyatukan ya. Karena sebenarnya kita banyak, tapi sedikit gitu. Itu karena kepentingan kali ya? Atau karena cuan? Mungkin gimana ya? Ya mungkin udah sering juga teman-teman yang lain bilang, oh kita tuh di sini tuh kayak roti ini cuma sedikit, cuma harus dibagi banyak gitu kan. Jadi berebut roti yang sedikit ini. Oke, Nah, oke. Kalau aku mikirnya tuh lebih ke gini, gimana kita menciptakan roti itu jadi banyak gitu kan? Harusnya ya. Harusnya. Tapi yang kamu lihat selama ini justru orang-orang tidak menciptakan roti yang banyak, tapi justru ngejar roti yang Ngejar- sedikit itu iya, gitu aja itu. ya. Karena ya belakangan ini kan banyak juga tuh. Mungkin abang sendiri juga sering dengar orang-orang teman-teman yang lain atau gimana lah ngobrol-ngobrol tentang iklim lah, ekosistem lah, segala macam lah gitu. Iya, Ya kan? Iya, iya. Aku juga sempat mikir kayak gitu. Oh, gimana perjuangin bikin iklim lah, bikin pasar segala macam. Cuma sebelum aku bikin pameran ini aku mikir kayak gini. Gimana iklim yang sebenarnya gitu. Yang ideal itu ya. Ideal itu bagaimana? Karena kalau buat bikin iklim dan pasar yang besar di sini itu terbilang berat kan dan butuh proses waktu yang cukup lama gitu. Iya, betul. Jadi aku ngambil kesimpulan iklim yang dimaksud itu kembali ke senimannya sendiri sebenarnya. Ya sebenarnya sih kalau kita anggaplah ini kita bikin pasar ya. Ya. Otomatis kita punya produk jualan yang banyak dulu dong, Ya. baru ada pasar Iya. gitu. Nah, kalau kita ngomongin kita bikin pasar tapi nggak ada yang mau dijual ya gimana juga ya, Ya. Dil ya. Dan lagian itu harus satu suara juga kan kalau dalam bentuk besar gitu. Iya. Karena ya mungkin tipe orang di sini atau gimana nggak tahu juga lah kan. Sikut menyikut ini masih banyak juga. Karena gini, karena menurut sudut pandangku kayak gini bang. Kadang berteman pun ada masih gimana saling menjatuhkan kan. Bahkan di lingkungan dia sendiri gitu. Padahal yang harus kita sadari itu kayak gini. Kita anggaplah kita ada berlima gitu. Ya. Kalau satu bermasalah, itu nggak bakal bisa maju. Karena yang satu ini juga bagian dari ekosistem kita kan, dari lingkungan kita juga gitu. Yang jadi apanya tuh, yang aku pikir akhir-akhir ini, mungkin lebih baik pola pikir kita tentang iklim itu yang dirubah gitu. Iklim yang bagaimana yang kita bicarakan. Mungkin kita bisa mulai dari iklim. Misalnya aku kan, gimana lingkungan sama teman-teman. Iklim yang misalnya cuma berlima, berarti itu iklimku sekarang. Bagaimana cara buat ngajak teman-teman buat bikin di lingkaran itu dulu. Mungkin habis itu nambah besar atau itu pun menjamur ke komunitas atau kelompok-kelompok lain buat bikin kayak gitu juga. Jadi dari lingkaran-lingkaran kecil itu kan nanti bisa besar juga. Iya, Dil, ngomong-ngomong soal berkarya nih Dil ya. Kamu ngelihat nggak sih kalau kayaknya teman-teman juga, saya ngerasa kalau saya bilang nggak serius mungkin serius ya, tapi kurang semangat atau kurang terbakar atau apa aja, nggak produktif loh Dil. Kenapa tuh Dil? Karena mungkin mereka mikirnya tuh
Ada beberapa waktu kapan ya? Ada acara kemarin tuh di RAS kalau nggak salah. Ada ketemu kan ngumpul tuh. Ada beberapa orang yang nanyain, dia bingung. Dia bikin karya terus, cuma nggak tahu karya ini mau diapain. Kadang di situ yang bikin mereka stuck gitu kan. Dia nggak tahu mau gimana lagi gitu. Kenapa ya teman-teman di sini tuh kayaknya agak malas memanfaatkan media sosial kayak gitu ya, promo gitu ya? Itu juga jadi pikiran sih sebenarnya kalau buat media sosial itu juga kan. Padahal sekarang udah banyak platform buat itu kan. Dan kalau kita lihat dia ya, yang di luar-luar itu juga banyak seniman-seniman itu gedenya di media sosial duluan kan. Ya mungkin dia di skena udah gede gitu, tapi orang umum malah tahu dia dari media sosial kan. Mungkin karena ya kebanyakan juga mereka punya statement sendiri kan tentang berkarya. Dia berkarya aja dulu gitu kan. Nantilah mana tahu ada yang jual tuh mana. Cuma kalau nggak kita jualin si karya gimana caranya gitu kan. Iya sih. Ya, mungkin munafik kita kalau ngomong kita bikin karya nggak buat dijual kan. Gimana mau hidup dari iya, itu. ada orang bilang kan, wah tujuannya bukan itu ya. Ya kayak munafik banget lah kayaknya ya gitu ya. Kalau saya ngelihatnya gini Dil. Saya selalu ngerasa saya ini bukan siapa-siapa di bumi ini. Jadi kalau saya nggak ngasih tahu ke orang saya ada, itu orang nggak akan tahu saya kan. Makanya setiap hari itu saya manfaatin media sosial untuk ngasih tahu ke orang-orang, oh ada saya loh di sini. Ayo dong ada saya. Masih gitu. Aktif loh gitu. Iya gitu. Nah, kamu sendiri Dil, ini konsep-konsep karyamu sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan Dil? Itu sebenarnya kalau aku tuh nganggap bikin karya tuh kayak dulu waktu tuh SD, mungkin zaman abang juga masih kayak gitu kan, bikin diary gitu. Aku lebih ke situ, cuma ke karya. Yang sebenarnya isi, memang aku garap itu kayak lebih ke pop surrealis karya-karyanya kan. Itu tuh lebih kayak menceritakan realitas sehari-hari sebenarnya. Tapi ini kamu terinfluence sama Jepangan atau apa sih Dil? Ini influence-nya sebenarnya Dil? Kalau aku tuh sebenarnya nggak ada influence bang, karena jarang lihat referensi. Takut, karena dulu sering lihat referensi, kadang kita nggak tahu ya ketemu visual yang sama, warna yang sama. Tapi kan itu pengaruh referensi nggak apa-apa sebenarnya kan Dil? Iya, cuma takut kayak gini, karena itu tadi kalau media sosial ini udah berjalan gitu kan, siapa yang followernya paling banyak berarti itu yang dianggap yang pertama gitu kan. Jadi enggak sih kayaknya, siapa yang ngepost duluan justru. Ya itu juga sebenarnya. Cuma lebih ke apa, dulu tuh aku lebih nyerah kalau ketika ketemu gambar yang sama, walaupun konsepnya beda ya, aku milih cari gaya lain. Tapi kan ini sama kayak musik kan Dil ya. Kita main misalnya band nih ya, band metal, main di genre yang sama. Ilustrasi kan juga kayak gitu ya, ada genre-genrenya berarti ya. Kan nggak ada masalah seharusnya kan, selama itu emang nggak ngambil plok karya orang terus akuin karya kita gitu. Cuma dari segi teknik kan itu mikir berat kan sebenarnya. Itu kan konsep kayak bikin sesuatu, kita bikin tekniknya segala macam, walaupun hasilnya itu kadang sama segala macam. Itu kan kita mikir keras buat bikin sebuah karya itu. Iya betul. Walaupun kita dengan tipe karya yang sama, tapi teknik kan beda-beda. Iya, teknik beda-beda. Jadi ya maksudku itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalaupun dia di tipe yang sama, selama itu karyanya nggak sama. Misal contoh kayak gini ya, Doraemon lah misalnya ya. Itu kan karakter udah kuat tuh. Tiba-tiba saya bikin Doraemon, saya akui Doraemon tuh saya yang bikin, itu nggak boleh kan. Tapi kalau misalnya saya bikin karya lain, kartun misalnya, ya nggak masalah kan? Ya, tapi aku sebisa mungkin menghindari jalur-jalur ramai gitu, yang kebanyakan orang ke situ gitu kan. Misalnya orang abstrak semua gitu kan. Aku lebih milih jalur yang agak ke tepi, yang nggak ramai gitu. Ini karyamu kan kebanyakan cewek-cewek gitu ya. Yang aku lihat Dil ya, aku nggak tahu yang lain nih. Tapi yang kamu munculin sosoknya tuh cewek. Ya, kebanyakan gitu. Kayak kalau aku sih ngelihatnya kayak dark cewek gitu, terus ya, biasanya ada tanduknya, ada ular, ada apa gitu ya. Itu apa dia? Itu dari tahun kemarin, waktu pameran Tunggal yang tahun kemarin juga pertanyaan kayak gitu juga kan. Agak sulit tuh jawabnya, karena itu
ada prosesnya dulu tuh Bang. Awal bikin karakter, aku tuh udah bikin karakter telur dulu. Bikin karakter telur, habis itu bikin telur pecah tuh cuma yang keluar kucing gitu kan. Dari kucing tuh nemuin sifat, karena aku ketika bikin gambar tuh pasti neliti si kucingnya gitu kan. Sifat-sifat yang seakan-akan hampir mirip lah. Dapat karakter cewek hampir mirip gitu kan. Terus diolah lah, bikin kayak tanduk segala macam gitu kan. Cuma itu tuh kayak simbol aja, simbol kayak tanduk tuh. Sebaik-baik orang pasti ada si jahatnya kan. Oke. Di situ. Pertanyaannya adalah, itu cewek siapa? Itu ngayal sebenarnya. Jadi nggak pernah bikin gambar tuh, nggak pernah aku lihat. Aku memang sering kalau buat referensi aku lebih suka foto. Itu pun buat lihat anatomi. Ada nggak satu orang yang kamu rahasiakan di situ? Nggak ada sih. Serius? Iya. Lebih ke ngayal gitu kan. Bikin, oh ini yang cocoknya gini nih. Oh berarti itu emang sosok yang ada di kepalamu aja? Iya. Kadang digabung-gabungin tuh. Iya, maksudnya yang kamu lihat di internet atau di mana-mana kamu gabungin jadi sosok yang ada di kepalamu aja. Iya. Bukan satu orang yang kamu ubah jadi karakter itu. Enggak. Karena kalau dulu waktu kuliah kan udah ngambar ya, ilustrasi yang ceweknya kan. Kayak gini, ngarep ada si cewek yang digambar tuh ketemu di kehidupan nyata. Oh gitu tapi kan. itu ada loh, dia ada pelukis yang kayak gitu kan ya. Ada pelukis, dia bikin gambar cewek, terus di sebuah pameran, ada pengunjung pamerannya datang dan mirip dengan gambar itu, padahal dia nggak pernah ketemu. Akhirnya jadi istrinya. Iya. Iya serius, ada tuh. Aku pernah baca di internet. Tapi kalau aku mungkin seram juga kamu kalau ketemu cewek bertanduk. Horor kan. Seram juga kamu kalau cewek Tapi bertanduk. asik juga tuh dapat cewek bertanduk kan. Bisa buat naruh kunci. Tapi semua cewek bertanduk, Del. Iya. Iya. Kalau lagi marah. Tapi nggak kelihatan tanduknya. Nggak kelihatan tanduknya. Nggak kelihatan tanduknya. Tiba-tiba lagi diam-diam nyakar gitu. Iya. Aduh. Horor. Del, kamu nih ini kita ngobrolin rambut ya, Del ya. Iya. Kamu sejak kapan gimbal? Kemarin aku sama si Boy juga ngobrolin rambut. Kalau gimbal 2015 sudah mulai wah gimbal. Cuma nggak nyeluruh. Jadi yang full gimbal tuh nggak full sih, masih kayak gini, yang di depan nggak digimbal. 2016. Berarti ini emang di konsep ya? Maksudnya kamu emang personal branding yang kamu pengen bangun itu emang kayak gini? Nggak. Atau ini jalan aja? Kalau buat sebenarnya lebih apa? Kalau buat personal brandingnya tuh, kalau dulu sebelum gimbal rambutku warna-warni kan. Oh iya ya. Suka karena gini, nggak suka misalnya nih, anggaplah sekarang ketemu orang yang di lingkungan, yang teman-teman ada yang gimbal, aku pasti potong gimbal, pasti ku potong. Kenapa? Nggak mau sama kayak orang. Oh berarti kamu pengen beda Kayak sendiri ada ya? istilah rambut boleh sama hitamnya gitu kan. Tapi kan Ini kamu nggak hitam. Ya ini baru diwarnai nih. Berarti ini rambut sendiri semuanya atau rambut tambahan? Rambut sendiri. Oh rambut sendiri ya. Kalau nanti kalau ada yang ketemu gimbal di lingkungan, aku potong lagi. Gitu. Ini kalau tidur panas nggak, Del? Enggak sih. Serius? Yang susah tuh kalau disambung sebenarnya. Kalau gimbal. Oh berarti ini nggak disambung ya? Oh ini berarti kayak rambutku nih, kamu gimbal terus manjang kamu gimbalin terus gitu? Oke berarti dari 2016, 6 tahun? Enggak, 2016 tuh. Jadi 2016, kan masih ada tinggal, terakhir tinggal PL. Itu di Mentawai, lagi di Mentawai kan gimbal. Dapat telepon orang pembekalan buat PL, pulang. Besoknya mau coaching tuh dipotong. Jadi pendek 2016 tuh udah pas pendek. Ngajar pas pendek. ngajar pendek. Berarti habis ngajar mulainya startnya ya? Ya. Habis apa? Habis PL. Habis PL ya? Habis PL mulai dipanjangin lagi. Mulai panjangin lagi? Dipanjangin lagi. Emang nggak boleh kalau ngajar gimbal? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kenapa ya? Itulah. Padahal harusnya boleh ya? Mungkin akal pikirannya ada di rambut gitu. Iya karena kan yang kita lihat tuh isi kepala bukan luar kepala kan? Itu pendidikan kan. Iya sih. Aku aja waktu tugas akhir, jadi 2016 udah selesai kuliah semua tuh bang. Jadi udah seminar kan, udah seminar, ngambil judul itu tentang persing.
Persing apa tuh? Tindik. Oh, Tenan tindik. tindik Ya. ini ya, lidah tindik gitu-gitu lidah, ya. telinga, segala macam gitu kan. Dan itu sebenarnya baik karena pengalaman pribadi kan. Ya. Gimana orang lihat, wah ini preman nih, dia pendian gitu kan. Baca-baca ternyata kalau tato sekarang kan udah dianggap seni. Umumnya iya, tapi Ya. kayaknya di kampung-kampung masih Ya. dianggap kriminal sih Tapi masih kayaknya. biasa kan gitu kan. Jadi Iya kan? ya aku Kalau baca di ternyata mereka kampung-kampung. satu era gitu. Iya, iya, iya. Cuma kurang eksis aja. Dijadiin judul. Dibatas itu, disuruh bikin disuruh tukar judul. Kalau nggak Ya, dibikin ya. efek negatif dari si Tindi ini gitu kan, si piercing. Jadi aku jawab kalau bikin efek negatif berarti serangan balik dong gitu kan. Itu ini ya, skripsi ya. TA, tugas akhir. Tugas akhir ya. Tugas akhir. Jadi nggak boleh dengan alasan kita akademik. Gini Dil, tugas akhir itu kebanyakan bukan untuk mahasiswa, tapi untuk dosen pembimbing. Ya. Karena kayak gitu Dil, karena ya gitu. Ya, namanya tugas akhir tapi kita nggak diberi kebebasan Ya buat gitu. berekspresi di situ kan. Karena dosen pembimbingnya ya macam-macam lah. Mungkin fokus mereka di situ, buat Iya. naik gelar mereka di situ. Jadi bimbingannya ya ke arah keahlian mereka. Iya. Dosen pembimbingmu waktu itu mungkin nggak ngerti itu piercing. Ya nggak mengerti mereka. Ya makanya. Bahkan karyaku pun dibilang, kenapa masukin unsur-unsur seni rupa? Tindi itu titik aja gitu. Padahal karyaku grafis kan. Yes, oke. Susah tuh. Kalau udah akan- kalau tatoan sejak kapan Del? tatoan, Kalau Bang. tatoan sejak kapan? Tatoan baru kuliah. Baru kuliah. Ada berapa banyak tatomu? Yang nggak kelihatan berisi semua, Bang. 10? Berapa lah. titik? Oh, lebih. Lebih lah. Lebih. Dil, apa hal yang kita kan tinggal di Padang Dil ya. Saya aja gondrong tuh ke pasar misalnya naik motor tuh dilihatin sama orang kan. Kayak apalah gitu ya. Ya. Kayak apa lah gitu. Ini orang siapa nih ya rambut kayak gini gitu. Kadang-kadang kan kalau saya lepas kan ngembang Dil ya karena ikal gitu. Kamu apa sih Dil yang pernah kamu alamin yang nggak enak gitu Dil? Banyak, Dari Bang. penampilan. Banyak. 2016 tuh pertama gimbal pergi ke pasar, waktu itu pulang kampung kan, nemani ibu. Nemani ibu ke pasar, jemput barang kan. Jadi jalan di dekat Jam Gadang. Lagi jalan Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi, beriringan. Terus ibuku ditahan sama ibu-ibu yang jualan. Terus aku lanjut jalan kan. Lanjut jalan, habis itu berhenti. Karena lihat kenapa sih si ibu berhenti gitu kan. Ternyata ibuku datang sambil ketawa, bisikin. Si ibu yang jualan tuh bilang kan, "Bu, hati-hati Bu, itu copet." Kan? Terus ibuku bilang, "Oh, itu anak aku." Itu anak saya, Bu, itu kan. Harusnya ibumu bilang, itu anakku emang copet. Kita kerja sama. Banyak tuh, Bang. Kalau dibilang kadang dipanggil kakak udah biasa, cuma ada sekali dipanggil tante kan. Gara-gara rambut panjang Rambut waktu itu panjang, ya. kan. Dipanggil tante sama ada ibu-ibu jualan bakso kemarin tuh mau nyuapin anaknya kan. Makanlah nanti marah tante itu. Saya nunjuk. Aku angkatlah rokok kan. Laki nih gitu kan. Habis itu dibilang lagi sama ibu. Tuh lihat tuh. Marah tante itu kan. Kena cegat malam-malam. Cuma waktu itu belum gimbal, masih gondrong kan. Pirang kemarin tuh dicegat di jalan, kirain cewek kan. Itu 2 kali tuh. Siapa yang nyegat? Cowok 2 orang. Oh, Dua di orang Padang? Di Padang, di dekat dekat Mesir Raya. Dicegat sama cowok? Tengah malam? Tengah malam. Tengah malam dia lihat Kirain jualan kamu kali itu tuh. dua orang kemarin sama teman kan. Dicegat tuh. Pas lihat dia kaget kan. Habis itu jalan lagi. Kenapa nggak kamu ajak aja sekalian ke kos? Ada itu parah. Jadi mau pulang ke rumah dulu ke kampung juga pernah. Dari kayu tanam sampai ke Malibo. Diikutin pulang pakai masker kan? Iya. Pakai masker kemarin tuh diikutin tuh, diganggu selama perjalanan kan? Iya. Berhenti di Malibo, mau makan mie dulu kan? Berhenti, dan nanya kemana? Bareng aja gitu kan? Tapi diam aja kan? Terus baru buka, kelihatan kumis.
langsung gas, nggak jadi dia di tempat yang sama, dia di ujungnya lagi gitu. Abang-abang yang ngikutin Madil, wajah Anda ditandain ya. Itu parah itu. Aduh. Kalau gondrong tuh susah. Untung saya nggak pernah, Dil. Nggak pernah tuh diikutin itu. Karena kemarin tuh emang lagi pirang-pirang kan, belum gimbal. Iya, mungkin karena itu tuh rambutmu panjang, pirang. Iya, makanya kamu Dicegah diikutin. Dicegah. Kirain cewek kan. Dia ganggu-ganggu, buka. Ternyata berkumis gitu. Langsung mundur ya? Langsung mundur. Nggak kamu panggil? Nggak ketawa. Susah tuh kalau gondrong. Dil, ini kamu sekarang ini proyeknya apa, Dil? Yang ke depan nih. Biasanya kan kamu sehari-hari mural berarti ya, kerja seni. Mural, bikin Untuk ilustrasi itu juga. kan proyek komersil, Dil ya. Kalau untuk proyek personalmu yang kan ada tuh seniman biasanya ada yang komersil, ada yang personal gitu. Kalau kamu apa biasanya, Dil? Yang personal. Ya, yang lagi jalan. Yang lagi jalan lebih sebenarnya dalam sehari tuh megang 3 jenis sebenarnya, Bang. Karena Bang udah dari dulu Bang kayak gitu kan. Nge-skate masih, yang bikin digital masih gitu, lukis masih. Itu rutin. Skate manual. Manual Di digital. kertas berarti ya? Di kertas. Habis itu di digital karena beda rasa kan. Nah, kalau menurutku tuh kalau gambar tuh kayak anak olahraga lah. Kalau nggak dilatih susah kan. Iya. Jadi dulu emang sebenarnya pengaruh senior juga dulu. Jadi dulu tuh kalau kayak di kampus tuh disuruh bawa papan skate. Awal-awal kan bawa buku kampus tuh. Iya. Ya. Ditanya mana papan skate. Mikir kan papan skate. Gitu. Skateboard. Kirain papan skateboard gitu kan. Ada di kampung Bang gitu. Papan skate. Gitu. Jadi dia jelasin kan. Oh, bukan papan abu namanya Bang. Enggak, itu papan skate. Bisa Oh, bawa. papan kayak untuk ujian itu ya, triplek yang jepit itu. Ya. Oke, itu namanya papan skate. Papan skate. Kalau di kami papan skate namanya kan. Oh, Itu papan mikir, abu kan? Ya, abu. Iya, betul. baru di situ tahu itu namanya. Nanti papan kamu skate. bawa itu tiap hari. Habis itu karena gini, ada buku kampus tuh diambil sama senior, dibuang. Anak seni rupa nggak ada bawa ginian, dibuang. Buku sama kampus binder berarti. Iya, kayak binder tuh. Oke. Buat nyatat, dibuang tuh sama seniornya. Dibuang sama seniormu Dibuang itu. sama seniornya. Di mana seniormu sekarang yang itu? Ada, yang buang itu? abang tuh mungkin tahu seniornya. Ada tuh. Jadi ya kebetulan tuh. Jadi abang tuh juga pernah cerita kan sama juniorku juga, cuma jauh di bawah kan. Dia ngomong, dia cerita sama abang dulu ada anak seni rupa, lupa siapa. Dapat tuh dia nggak bawa papan skate, bawa apa? Binder. Bawa binder. Membuang. Suruh besoknya bawa skate. Ya bawa skate terus, cuma lupa siapa. Betulan gue di situ kan. Bang, awak orangnya Bang. Abang kenal orang itu. Tapi ini ya, emang keras ya di seni Iya, rupa cuma itu ya. pengaruh itu sampai sekarang karena dulu tuh setiap ketemu senior emang wajib gambar kan. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Bahkan karya lukis pertama aku ninggalin motor tuh di apa? Aku awal-awal tinggal di Jalan Gajah namanya di belakang UNP. Iya. Aku tinggalin motor di kampus. Jadi dibawa lah lukisan nih lewat MIPA. Ini kanvas berarti? Kanvas itu karya lukis pertama kan. Iya. Jadi sepanjang jalan tuh ditanya ya gambarnya Bang, bangga kan. Iya. Cuma sekarang nggak tahu lah di kampus tuh nggak ada yang kayak gitu lagi. Bangga seni Punya rupa karya gitu. itu ya. Kenapa, Jadi Dil? sampai 2017 aku masih nge-skate di Pendopo kampus. Emang jadi kebiasaan. Jadi kalau nggak gambar sehari itu aneh rasanya kan. Wah, itu sama kayak aku nulis, Del. Jadi kalau misalnya aku nggak nulis hari, ini konteksnya nggak selalu buku ya. Kadang-kadang di medsos saja tuh kutipan-kutipan. Kalau misalnya aku nggak nulis satu hari itu kayak aku tuh kayak nggak hidup lah, Tidak Del. ada yang kurang gitu. Kayak nggak hidup gitu ya. Berarti kamu nggak di kanvas juga masih? Masih kanvas masih. Di kanvas masih. Kanvas, skate sama digital. Digital masih. Digital tuh awalnya karena sering kerja kayak bikin dekorasi segala macam. Jadi buat ngeluarin kertas dulu, skate dulu, pakai HP dulu sama jari bikin kan. Di situ awalnya. Jadi kalau pakai HP kan kalau mau lanjut kerja tinggal matiin HP. Iya. Kerja lagi kan. Itu awalnya bikin digital. Kalau ide-idemu biasanya
terpengaruh sama apa, Dil? Pengaruh lingkungan sebenarnya. Kayak misalnya berteman atau apa, atau kita lagi ngobrol, orangnya diskusi segala macam, kadang dapat aja gitu kan. Dan itu kamu visualisasikan ke gambar? Ya, ke gambar misalnya. Ke Jadi gambar. kayak emang kayak diary gitu. Kayak diary, tapi dalam bentuk gambar. Gambar. Oke. Kalau konsep berkaryanya lebih ke situ sebenarnya. Lebih gimana ya, lebih enak kayak gitu. Dil, ini kan kalau di luar sebenarnya cukup banyak, Dil, ya. Orang-orang bikin lukisan, nanti dibikin ke apa? Ke produk-produk lain. Ya. Tote bag, kaos dan segala macam gitu. Kalau di sini kayaknya juga udah ada beberapa, tapi kayaknya nggak semasif yang di luar ya. Ya. Kalau kamu sendiri punya produk namanya Padang Pop Art. Ya. Apa itu? Padang Pop Art tuh awalnya tuh sebenarnya gerakan, Bang. Awalnya itu ketika aku udah pakai brand ya, aku bikin brand sendiri itu 2019 akhir, tahun baru. Masih ingat tuh. Awalnya tuh kayak gerakan sebenarnya. Gerakan yang dikerjakan kamu doang atau banyak orang? Aku sendiri. Cuma sistemnya kayak gini. Kalau ada teman-teman yang satu visi sama misi kan. Tujuannya awalnya gerakan. Gerakan awalnya. Okay. Jadi kalau dia mau gabung dan mau berkegiatan oke gitu. Tapi kalau dia udah jenuh mau keluar silakan. Jadi nggak ada komunitas lah rencananya ya. Bukan komunitas, Bang. Oh, bukan komunitas. Bukan, karena nggak ada yang mengikat di situ kan. Oh, kolektifan berarti ya. Ya. Kalau satu visi misi ya ikut berkegiatan. Tapi kalau udah nggak mau keluar silakan, nggak ada. Jadi menghindari slide pertemanan juga sebenarnya. Itu 2016. Itu 2019. 2019. Kalau ke produk aku dari 2013 sebenarnya udah main produk. Sebenarnya. Kenapa jadinya pindah ke produk tadi kan gerakan, movement gitu. Jadi kayak gini. Jadi mau bikin gerakan itu kan butuh anggaran juga, Bang. Gimana nih maksudnya? Ya bikin gerakan kayak bikin kegiatan segala macam. Kita kan bikinnya kayak gitu. Ya kan bisa patungan kan? Iya, cuma patungannya itu kan kebanyakan teman-teman yang ikut dulu tuh mereka kan punya karya. Dan bahkan karya yang mereka masukin tuh nanti akan dibikin baju lah, tote bag lah, segala macam gitu kan. Nah itu tuh pakai sistem kurasi, kami gunain sistem kurasi. Ada modalnya berarti ya, kalau cetak baju otomatis ada modal cetaknya ya. Kalau dulu awalnya pre-order dulu. Pre-order dulu kami. Terus kenapa pindahnya jadi brand sendiri? Jadi brand sendiri. Emang itu sempat jalan gerakannya atau emang nggak sempat jalan? Itu jalan tuh emang khusus buat event sebenarnya. Oh, khusus buat event aja. Buat event, cuma ketika itu tuh lebih ke nyupport teman-teman yang berkegiatan di situ kan. Turun-turun produknya gimana, brandingnya gimana, lebih ke arah situ jadinya. Tapi sekarang jadinya brand. Lebih ke brand. Punyamu sendiri berarti jadinya. Ya, kalau ada yang gabung berarti punya berdua, ada tambah lagi berarti punya bertiga gitu. Oh, bisa gitu? Ya, bisa gitu. Oh, bisa gitu ya? Itu kalau gerakan enaknya gitu kan. Ada itu. Dil, kamu kan jalan nih, Dil, berkarya kan sendiri-sendiri nih, Dil ya. Sama lah kayak aku juga sendiri-sendiri sebenarnya, Dil. Kenapa, Dil? Jalan sendiri-sendiri, Dil? Jalan sendiri itu dulu pun waktu berkomunitas juga masih jalan sendiri, Bang. Kamu sebelumnya di komunitas apa, Dil? Sambil minum aja, Dil ya? Ya. Kalau di komunitas dari awal aku udah berapa kali ganti komunitas. Bukan ganti sih. Belajar. Awal tuh sama teman sangkatan ada rumah coretan namanya. Rumah coretan. Jadi habis itu sering nongkrong sama senior-senior, bukan entah itu masuk anggota atau gimana, cuma mereka kegiatan aku ikut gitu. Sama kayak sekarang lah. Di Blank dulu kan. Ada juga Blank namanya. Oh, rumah coretan. Ini kamu bikin sama temanmu? Ya. Itu komunitas seni rupa berarti ya? Itu lebih ke kelompok sih. Iya, kayak kamar kos, kayak ras gitu ya? Cuma kami emang satu angkatan gitu. Oke. Habis itu ke Blank. Ya, Blank sama senior di situ kan. Habis itu Blank. Ini masih ada nih sampai sekarang itu? Blank udah enggak. Rumah coretan juga udah enggak? Udah enggak. Terus? Habis itu ya Blank. Jadi balik coretan lagi. Jadi waktu di Blank tuh masih di coretan masih juga. Jalan dua berarti ya? Jalan dua. Habis itu dari coretan aku baru ke Villa A. Oh, Villa A dekat kosku dulu tuh. Ya, Villa A.
Jalan Parkit nomor 13, kamu nomor 12, nomor 11 itu ya? nomor 10. Nomor 10 ya? Aku nomor 13 sebelahnya soalnya. Nomor 10 dulu. Tapi Villa Ars sekarang masih ada? Villa-nya masih ada. Villa Ars-nya masih ada kan? Ada. Karena situ udah lumayan lama orang di situ kan. Aku masuk di situ 2016 akhir. Jadi kamu masih di Villa Ars sekarang atau Enggak, udah sekarang enggak. Di bulan Maret kemarin milih ngontrak sendiri kan. Oh, berarti kamu udah... Oh, ini komunitas itu biasanya emang tinggal di situ ya, Del? Gimana sih Sebenarnya nggak berkomunitas di... Sebenarnya nggak harus. Jadi karena itu kebetulan aja kan. Karena waktu di Villa A pun ada yang teman-teman komunitas yang nggak tinggal di situ. Boleh berarti? Boleh. 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 Cuman lebih banyak kegiatan yang di villa gitu kan. Karena waktu lebih banyak di situ. Nah, di Villa A 2016 akhir. Di situ lah bikin kegiatan kan. Mulai dari olah limbah lah sama teman-teman gitu kan. Ya sempat bikin pantai itu. Ya. Kamu ikut berarti itu bikin itu ya? Sekarang udah nggak ada lagi ya? Udah kena ombak. Iya, ombak juga. Terus lingkungan nggak mendukung. Iya. Banyak apalah yang menghadang lah. Tapi waktu itu sempat rame bahkan ya. Sempat ada yang jualan juga ya, maksudnya ada kopi-kopiannya juga ya waktu itu. Itu udah di akhir. Iya di akhir-akhir kan. Ya, di akhir-akhir di situ. Karena target itu emang buat masyarakat sekitar sebenarnya. Buat ekonomi mereka. Kalau ekonomi pribadi nggak ada jualan di situ. Oh, berarti yang jualan kopi-kopian itu masyarakat sana waktu itu? Ya. Oke. Masyarakat sana. Bahkan awalnya tuh kami buat sehari-harian ngamen. Buat makan. Buat makan, bahkan buat bikin acara ngamen. Kami pernah bikin acara uang tuh cuma 100.000. Cuma tetap jalan acaranya. Ini acara apa nih? Pameran. Oh, pameran. Terus dapatnya ngamen. Buat pameran tuh ngamen dulu tiap malam gitu kan, ngumpulin uang. Itu sampai di hari H. Uang cuma 100.000 kan. Oh, udah ngamen berhari-hari cuma 100.000. Karena beli cat lah buat bersihin galeri segala macam. Oh, berarti gitu kan. Buat bahan-bahan. Duitnya udah dapat untuk bahan-bahan. Ya. Sisanya 100.000 untuk pamerannya. Untuk pamerannya. Yang apanya tuh? Pameran tuh seminggu. 100.000. 100.000. Ya kan pameran nggak makan, Dio? Makan lah. Ya kan mahasiswa ada duit masing-masing kan? Kan nggak semua juga yang kayak gitu. Emang iya? Ya, nggak Bukannya semua. kuliah di seni rupa itu mahal ya, Dio? Kalau di zaman aku tuh masih terbilang murah sih. Nggak, maksudnya bukan uang kuliahnya, Dio. Uang beli catnya. Cat itu mahal kan, Dio? Ya. Iya kan? Ya. Kanvas. Itu kan mahal, Ya. peralatan-peralatannya mahal, Dio. Oh, kalau teman-temannya lebih suka gitu. Oh, misalnya dikasih orang tuanya beliin ke cat, beli ke kuas gitu. Iya kan, cat itu mahal. Aku kan juga lukis-lukis sedil ya. Emang mahal kan? Ya. Itu di luar jajan kayaknya sama mahalnya Ya. kalau kita pengen banyak ya. Karena kebanyakan juga yang udah ada yang kerja ketika kuliah kan. Berarti material di komunitas itu disuplai sama siapa? Dulu kita ngamen. Oh, berarti beli Jadi kayak sendiri ya? karya per individu itu tuh emang sendiri-sendiri. Ya. Kalau buat kelompok itu kita bikin ngamen dulu. Berarti ada cat personal-personal juga? Ya. Kalau mau bikin kegiatan misalnya buat rame-rame satu komunitas, kita kalau ada cat sedikit dikeluarin gitu. Dipakai karena ngamennya bukan ngamen pakai gitar aja, kita bermain art gitu kan. Keliling Padang tuh biasanya sampai malam gitu kan. Oh, berarti itu gini nggak sih? Aku nih kebayang nih, Dil, karena aku nggak pernah di komunitas seni rupa ya, Dil ya. Nih kita di komunitas nih, Ya. ada beberapa orang punya cat masing-masing. Ya. Itu boleh dipakai nggak kalau kita nggak punya cat? Atau kayak ngekos, itu kan kayak makanan ya cat Iya, itu ya? Nah, itu tetap sendiri-sendiri. Kalau mau kegiatan tuh tergantung si individunya, mau ngasih, mau dia keluarin. Berarti nggak boleh dipakai kalau cat orang? Kalau nggak diizinin, Nggak boleh ya? Boleh lah. Oke. Ya, itu punya pribadi kan. Oke. Berarti kayak kos dan makanan sebenarnya kan? Ya. Nggak boleh diambil lah, kecuali itu milik bersama. Dil. Bersama, karena ada beberapa kayak misalnya habis ngamen tuh emang butuh beli cat tuh emang buat bersama. Oh, kalau itu baru boleh dipakai bersama ya? Ya. Oke. Deal, itu sekarang kamu jalan sendiri ya?
sebelumnya berkomunitas. Apa sih yang ngebedain ini soal apa ya Dil ya? Soal kerja kreatif yang kamu lakukan ya? Lebih nyaman kerja sendiri atau di dalam komunitas atau lebih intim sendiri ke karya atau gimana Dil? Kalau enaknya secara personal kamu nih? Enak kayak sekarang sebenarnya. Karena nggak ada yang ngikat gitu kan. Karena kalau ada kegiatan di komunitas lain bisa ikut gitu kan. Jadi emang kalau komunitas nggak boleh? Boleh sih. Cuma lebih gimana ya? Kurang bebas aja gitu. Harus lapor dulu gitu-gitu? Nggak harus. Nggak harus. Cuma sentimen ini kan lumayan. Iya tuh ya. Kayak gitu ya? Seniman sentimen. Kenapa sentimen? Oh gini, ada semacam orang lain nggak boleh lebih maju kayak gitu nggak sih? Mungkin apa? Rasa kepemilikan tuh lebih tinggi, cemburuan tuh lebih tinggi kan. Karena kadang gini, ketika si individu itu sendiri, ketika di komunitas yang lain, dia lebih total daripada di komunitasnya sendiri. Kebanyakan kasus-kasus kayak gitu kan main banyak. Dan itu komunitas milik dia tuh cemburu ya? Ya kebanyakan kayak gitu. Cemburu kayak gitu, karena yang satu itu cemerlang di komunitas lain, di proyek komunitas lain itu dia nggak diajak, atau karena emang nggak mau aja, atau gimana sih? Itu mungkin ya individu, karena gini, kadang di komunitas tuh ada kurangnya gini, meng-up per individu seniman yang di dalam kan. Nggak sama gitu? Nggak semua komunitas sih. Ada mungkin, ya kita nggak usah sebut komunitas ya, komunitas mana ya, pokoknya ada lah. Jadi ada komunitas yang memang dia tuh bikin program buat naikin per individu anggota kelompok gitu. Ada juga komunitas yang memang buat yang hanya satu orang yang menonjol di situ gitu. Jadi si anggota yang lain tuh lebih milih banyak kegiatan di luar buat eksistensinya sendiri gitu. Idealnya kan kalau komunitas harus naik sama-sama harusnya kan. Idealnya. Ya kalau sendiri mah mending gabung partai aja. Jadi caleg. Jelas gitu ya. Ngapain jadi komunitas seni kan? Iya. Kebanyakan kalau yang teman-teman yang nemuin kasus kayak gitu dia lebih milih banyak keluar kan. Jadi dia eksisnya itu emang dia nyari eksisnya sendiri bukan di komunitasnya sendiri gitu. Berarti salah satu hal yang perlu diperbaiki di komunitas-komunitas seni menurutmu adalah rasa keadilan untuk apresiasi anggota ya? Ya, apresiasi anggota. Kalau mau naik sama-sama naik gitu. Ya, kalau emang dia layak, dia dikasih panggung harusnya. Kalau dia belum ya berarti dia didorong untuk bisa naik kan? Ya. Bukan hanya yang satu yang cemerlang itu lagi gitu. Ya. Karena kalau berkomunitas itu kan bukan hanya tentang satu orang kan? Iya. Tentang semua anggota sih sebenarnya ya. Karena bikin kegiatan pun ide yang dimunculkan oleh komunitas itu kan bukan ide satu kepala orang kan, itu ide bersama. Gitu. Mungkin satu orang terus diolah sama-sama akhirnya kan. Iya. Nah bagusnya itu kalau berkomunitas kan sih kayak gitu menurutku kan. Dan kamu capek dengan drama itu akhirnya jalan sendiri? Kalau itu karena gini, kalau aku tuh tipe dari dulu tuh walaupun berkomunitas emang suka jalan sendiri bang. Emang introvert ya? Bukan, lebih gini. Kadang muak sendiri bang, muak itu gerak lambat segala macam, nungguin tuh agak jenuh gitu. Oh kan? Kamu punya standar sendiri yang nggak semua orang bisa iring kadang-kadang. Gitu. Ya kadang kita menggebu-gebu nih. Ya. Si teman santai aja lah dulu. Gitu kan. Rokok dulu ya. Ya. Nanti ketika dia udah menggebu kita udah down kan. Iya udah capek lagi. Ya. Jadi ketika masih semangat hajar gitu kan. Iya. Enaknya sekarang kayak gitu, apa yang mau dipikirin langsung jalan aja. Gitu. Dil, apa rencanamu dalam waktu ke depan, Dil? Untuk proyek apakah pameran atau pameran di Padang atau di mana gitu? Atau kolaborasi dengan siapa gitu? Aku sebenarnya kalau buat tahun besok pameran tunggal tuh pasti gitu kan. Berarti kamu merencanakan pameran tunggal tiap tahun? Tiap tahun, minimal 1 kali kan. Oke. Minimal 1 kali. Kalau jadi kayak gini bang, akhir ini juga mau mikir mau lanjut kuliah juga kan, mau coba-coba S2 juga. Tapi sebenarnya pendidikan itu penting sih menurutku Del. Aku mikir kayak gitu sekalian mau kalau ada kesempatannya ya. Iya ada kesempatannya. Lebih mungkin kalau mau pameran lebih ngejar yang di luar sekarang mikirnya. Kamu gitu. Pengen coba pameran di luar kota? Beberapa senior ngasih saran segala macam gitu kan.
walaupun seaktif apapun di daerah, tetap harus coba dulu yang di luar. Oh iya dong, harus coba gelanggang luar. Ya, dong. karena sebelum-sebelumnya masih ragu buat apa. Kadang kelewatan tanggalnya atau gimana gitu kan. Submission gitu ya? Ya, jadi buat tahun besok palingan bikin yang lebih terstruktur kayaknya. Ada target lah. Oh berarti yang pameran sebelumnya nggak terlalu terstruktur? Bukan, kalau itu tuh kan sebenarnya ada hal yang kayak nolongin teman pameran gitu kan segala macam. Cuma kayak mikir buat ikut pameran di luar tuh ada. Cuma kadang waktu itu kurang tepat kan. Jadi lebih kayak ditertibkan lah sebulan ini targetnya apa, bikin karya berapa gitu. Kayak kalau dulu waktu masih di kampus udah ngakuin itu sih. Kayak dulu seminggu 4 karya ukuran 1 meter yang kecil-kecil, agak 4 buah juga gitu kan, ada target. Kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ngejar yang di luar. Jadi kamu targetnya tahun depan pameran ketiga di luar targetnya? Kalau jodoh. Atau tetap di sini tapi tetap pameran? Di sini tetap harus di sini. Bagimu tetap. kayak ada temanku bilang kayak gini, pameran itu kalau bagi seniman rupa itu kayak naik haji gitu. Lakukan bila mampu gitu. Jadi kalau memang mampu ya lakukan pameran. Tapi enggak kayak gitu sih, Bang. Kata temanku. Mampu nggak mampu ajar. Mampu nggak mampu ajar. Yang penting gimana ya? Selagi masih bisa berkolaborasi sekarang lebih enak sih, Bang. Kalau tahun kemarin tuh agak lumayan susah karena dari flyer segala macam gitu kan, kecuali ada bantuan kayak alat-alat dari teman-teman yang tumpah kemarin itu kan. Selebihnya aku ngerjain sendiri, makan undangan, flyer, emang solo kan, cuma keteteran kan. Iya. Di situ cuma mikirnya harusnya lebih, ada tim kecil yang bantuin ya. Dari situ mikirnya lebih pengen bentuk manajemen pamerannya sendiri. Iya, manajemen kecil aja sih sebenarnya udah cukup lah ya. Yang kayak yang kemarin tuh kan emang aku bikin karya yang satu tema besar. Kalau sebelumnya nggak satu tema besar, jadi tiap karya tuh memang beda-beda kan. Oh berarti kalau yang sekarang lebih terkonsep ya? Ya ke konsep. Jadi satu tema besar, tiap karya ada keterhubungan dengan judulnya, tema-tema gitu. Tematik ya. Sebenarnya kan seniman itu pameran ya seniman besar rata-rata tematik gitu ya. Tematik. Kalau kita kulihat sendiri, kalau pameran tuh kadang temanya udah ada, cuma si karyanya nggak nyambung sama si tema gitu kan. Makanya kan bahkan ada juga yang bikin konsep karyanya atau karya itu dipaksain sesuai dengan tema gitu. Dicocok-cocokin ya. Karena lebih kayak juga ngasih edukasi juga sih ke arah situ, kesesuaian karya sama tema yang diangkat. Udah ada kepikiran mau garap apa untuk tahun depan? Sekarang lagi proses explore sih, bahan riset ya. Riset. Mau cari yang lain buat penunjang karya kan. Lagi riset sekarang pakai bahan atau alat apa, media apa gitu masih riset sekarang. Oke. Deal. Thank you ya Deal udah ngobrol di ceritain kali ini. Sukses untuk project-projectmu ke depan. Semoga menemukan jalan yang baik-baik lagi. Kalau mau ikut CPNS boleh dipikirkan lagi. Terima kasih Deal. Sehat-sehat. Terima kasih teman-teman udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nonton episode berikutnya. Oh ya, Madil nih nama Instagramnya Fernando R Fernando R. Nanti dibikin di depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.